Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Wah, ternyata Ibu Juwita cantik Masya ya. Allah. Oke Bu, kemarin saya datang gitu ya, dan baru hari ini kita bertemu langsung dengan Ibu Juwita. Iya Bu. Kita duduk di mana ini Bu? Mungkin kita duduk di sana Oh, saja duduk di sana. supaya lebih santai. Ya, betul. Mari. Wow. Ini apa ini Bu? Ini salah satu produk dari tenun. Ini tenun apa tuh? Sarung Lagosi Sarung Lagosi yang pernah viral banget pada waktu itu. Ini namanya Sarung Lagosi. Ini pada zamannya ini banyak peminatnya Bu ya? Oh ya, pada zamannya waktu itu Ibu SBY yang memviralkan sampai seluruh tim Dharma Wanita Pusat itu pakai sarung ini. Terus ini motif apa lagi Bu? Wow. Ya, ini adalah salah satu motif yang ada di kita. Ya. Ini motif yang viral juga. Ya. Yang biasa saya lihat dipakai oleh para sarung pengantin. Oh, sarung pengantin. Ya. Ini motif apa namanya Bu kalau dalam? Kalau tidak salah ini namanya motif jijiri. Jijiri. Iya, Oh. ini motif jijiri. Oh, jijiri. Oh, kalau yang asli sengkang, motifnya semua asli sengkang Iya, ini motif sengkang semua. Oh. Iya. Kalau ini berdasarkan nama daerah karena di Lagosi memang pada zaman dulu itu di sana dibuat oleh para pengrajin itu. Kebetulan di sini juga di rumah tenun Juwita Sil ini diproduksi Oh. kain sarung ini. Pantasan banyak di bawah tadi yang menenun Bu ya? Iya, Iya. betul. Oke, kita bincang-bincang Bu ya. Boleh. Oke pemirsa, kita lanjut bincang-bincang sama Ibu Juwita. Halo, Assalamualaikum Sapo. Saya sekarang berada di rumah Ibu cantik, Ibu Juwita. Di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan di sini adalah Kampung Pengrajin Sutra. Cocok nih, Bu? Iya, Iya. betul sekali. Berarti labelnya yang di depan Kota Sutra itu sudah benar ya? Iya. Oke. Teman-teman, di depan saya sudah ada Ibu Juwita. Beliau adalah salah satu perempuan inspiratif yang karyanya belum dipakai di Wajo, tapi di daerah lain. Kan sebelum bertemu sama kita, Bu, saya juga kepoin kita punya Instagram. Oh gitu ya, waduh. Iya, saya kepoin Instagramnya Ibu. Dan ternyata di Sulawesi Tenggara, Ibu berhasil membuat suatu kebiasaan masyarakat di sana atau pemerintah di sana memakai baju tenun Iya, sutra. khas sutra, ya. Wow, gimana ceritanya itu Bu? Sebenarnya itu kan kebijakan dari pemerintah setempat. Artinya mereka memang di sana kepeduliannya untuk mengangkat khas daerah sana luar biasa. Itu didukung oleh pemerintah setempat dalam hal ini waktu itu Pak Gubernur. Kebetulan pada masa perdenya Pak Nur Alam pada saat itu memang ibunya sangat cinta sama tenun pada saat itu. Jadi makanya beliau sampai dipergubkan bahwa setiap hari Kamis itu harus pakai baju tenun khas Sulawesi Tenggara. Sebagai pengganti, kalau di Jawa di daerah lain itu kan batik, tapi di Sulawesi Tenggara itu diganti menjadi tenun untuk mengangkat budaya mereka, melestarikan budaya. Salah satu cara melestarikan budaya kita itu sebenarnya ya harus dipakai oleh orang lokal, orang daerah kita sendiri. Sebenarnya di Sulawesi Selatan ini saya sudah melihat juga, itu, tetapi saya lihat khas Sulawesi Selatannya, tapi tidak fokus ke tenunan. Makanya banyak yang sekarang batik,
cap dan lain sebagainya, tetapi itu khas Sulawesi Selatan seperti itu. Makanya pada saat itu kebetulan ada mitra yang datang pada saat itu dari Sulawesi Tenggara, datang ketemu saya pada zaman berapa ya, 15 tahun yang lalu, untuk bermitra dengan saya bagaimana tenunan khas Sulawesi Tenggara bisa dibuat. Makanya luar biasa sebenarnya PID-nya Sulawesi Tenggara masuk ke Wajo ini, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara rata-rata itu memakai hasil tenun kita. Cuman yang membedakan kita dengan mereka itu adalah khasnya, tetapi itu semua ditenun di sini seperti itu. Maksudnya khasnya itu bagaimana, Bu? Dia ada ciri khas? Ada ciri khasnya tersendiri. Ada motif bombana, motif tolaki, macam-macam lah. Dari setiap kabupaten kota itu mereka punya khas masing-masing. Sebenarnya kalau kita di Sulawesi Selatan ini yang cuman kalau yang bedakan itu yang saya lihat itu kan Toraja, Mandar sama Bugis. Selebihnya itu umum. Kalau yang Sulawesi Tenggara, setiap kabupaten kota itu punya khas masing-masing. Itu yang ciptakan memang sudah ada, Bu. Kita tinggal iya, ada sebagian yang memang adalah warisan leluhur yang kita kembali kembangkan. Ada juga memang yang kita buat kita buat kembali yang lebih modern, tetapi mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah mereka. Contohnya model kelapa, terus anoa dan sebagainya. Jadi dibuat desain ditenun model anoa begitu, Bu? Iya, ditenun seperti itu. Wow. Makanya kita sebenarnya kalau Wajo, saya tidak sangsi, SDM-nya Wajo itu luar biasa. Masyarakat yang pengrajin di sini luar biasa. Satu langkah lagi ke depan itu kita bisa sebenarnya sejajar dengan Songket Palembang. Cuman nggak ada, belum. Mudah-mudahan kedepannya nanti ini, kedepannya apakah tahun 2023, 2024 kedepannya pemerintah memfasilitasi kita untuk mengadakan studi banding ke Palembang untuk bagaimana caranya, kan Songket Palembang tuh mahal tuh. Ada yang sampai 13 jutaan. Sebenarnya kalau kita tuh bisa. Kalau SDM-nya apa, sebenarnya saya lihat di Wajo ini motif-motif yang dibawa dari luar, mau dari Jawa, dari mana, dari Samarinda, dari Sulawesi Tenggara, mereka tenun di sini tanpa mereka kewalahan. Wow. Luar biasa sebenarnya, dan itu yang perlu kita lestarikan. Sementara saya jujur sebagai putra daerah, walaupun saya tidak domisili 100% di sini, tapi tunggu dulu, saya KTP ku Wajo loh sekarang. Saya saya karena kemarin memang saya KTP Kendari, tapi sekarang saya berKTP Wajo lagi karena saya mau bagaimana mempermudah pengurusan dalam hal ini. Bagaimana saya punya impian. Ada. Ternyata Ibu balik ke Sengkang, ada rencana ini. Ya, saya ada impian bagaimana kampung kita ini bisa menjadi desa wisata tenun. Desa wisata tenun. Tapi sebenarnya sudah desa wisata tenun. Iya, sudah desa wisata tenun. Kalau orang sudah, sebenarnya orang berkunjung ke sini ya, tetapi kalau kita dari depan, dari pintu gerbang sana, terus masuk ke rumah-rumah penduduk sini, kelihatannya tidak ada tanda-tanda, kecuali kalau sudah mampir. Iya, tidak ada tanda-tanda. Kalau sudah mampir ke rumah sini, mungkin sudah bisa melihat penenun. Oh, ternyata di kampung ini ada beberapa rumah di sekitar kita ini yang memang masih ada pengrajin. Saya tahu maksud Ibu. Maksud Ibu barangkali ketika ada orang dari Palopo atau dari Sidrap mau ke Kota Sengkang langsung tertarik untuk masuk ke sini karena jelas ada tempat. Betul. Seharusnya kan harus ada lambang. Kalau ada sih sebelah sana itu kampung BNI, tetapi di daerah sekitar situ itu sudah tidak ada pengrajin. Itu murni di sana berdagang. Dia punya outlet toko-toko, pengumpul ya mereka. Jadi mereka menjual. Tapi maksud saya gini, sembari orang datang melihat kain, mereka juga bisa melihat prosesnya supaya nilai jual itu bagus. Maksudnya nilai kan ketika orang melihat tenunan itu kan
Loh, oh pantas mahal. Karena memang prosesnya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi ketika kita sudah kasih harga sekian, ya orang tidak berpikir lagi menawar. Karena memang Dia lihat proses ya pembuatan sarung wajar sutranya. untuk dihargai dengan nilai seperti itu. Tapi itu belum ada, Bu. Belum ada sama sekali ya. Apanya? Yang kayak begitu dalam satu tempat ada proses pembuatannya terus jadi begitu. Ya kalau di sini makanya saya di sini karena saya tidak stay di sini. Akhirnya rumah ini hanya saya jadikan sebagai tempat untuk para pengrajin. Kalau untuk galeri di atas ini belum berfungsi, tapi sekitar 2 tahun yang lalu kok bagus, bule-bule, turis-turis mancanegara suka datang di sini untuk melihat mulai dari prosesnya sampai ke sini. Cuman karena memang saya tidak stay di sini lagi, saya bolak-balik Kendari, jadi akhirnya itu terputus. Tapi mudah-mudahan ke depannya impian saya dan impian masyarakat di sini melihat daerah ini bisa maju seperti daerah-daerah lain. Iya. Tapi ini ide Ibu sudah disampaikan ke pemerintah setempat, Bu? Ada support yang positif? Kalau itu sih dari awal pembangunan rumah ini saya sudah mengkomunikasikan. Jadi masih pemerintahan Hubur pada saat itu. Cuman karena beliau memang masa jabatannya tinggal 1 tahun pada saat itu, tidak sempat beliau berkunjung ke tempat ini. Kemudian dilanjutkan oleh Bupati yang sekarang. Alhamdulillah responnya luar biasa, tetapi eksekusi sampai hari ini ya kalau boleh saya katakan masih minim lah ya. Artinya sentuhan untuk bagaimana membranding kampung ini itu belum ada, saya katakan belum ada karena belum sama sekali. Selalu kita adakan pertemuan, tetapi semua itu hanya sekedar wacana, belum terrealisasi. Ini Pak Bupati ini sudah mau selesai masa jabatannya lagi. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ada yang melihat dari konten ini, yang melihat teman-teman di DPR atau mungkin dinas-dinas yang terkait. Ayolah, marilah kita, karena saya jujur sebagai putra daerah, sebenarnya saya bisa hidup di luar sana, tapi hati nuraniku, saya tidak tenang hidupku ketika saya pulang kampung melihat daerahku kok seperti ini. Padahal kita adalah salah satu kabupaten tertua loh, dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang sekarang sudah maju, jauh lebih maju, padahal anggaran mereka ada, kita juga ada, tapi kok belum ya. Tapi ya mungkin the next mungkin tahun ini ataukah tahun depan, atau ya mudah-mudahan lah apa yang kita impikan bisa terwujud. Tapi kan ada, Bu, pabrik yang didatangkan itu. Pemintalan itu dia. Kalau itu pemintalan yang ada di UPTD yang kebetulan di kampung di Jalan Poros itu, dekat dari sini. Iya, dekat sekali. Sebenarnya itu sebenarnya masih punyanya provinsi. Jadi kegiatan itu sebenarnya kegiatannya provinsi, cuman anggaran itu kemudian peralatan itu ditempatkan di UPTD sini. Tetapi memang tetapi kan sebenarnya pasti ada komunikasi antara pemerintah setempat dengan kegiatan itu. Kenapa peralatan itu harus ada di sini? Sebenarnya kalau menurut saya belum tepat peralatan itu ada di sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bahan bakunya belum ada. Kan itu kan pemintalan di sana itu adalah pemintalan benang sutra. Jadi harus ketersediaan kokon yang ada di Wajo ini sebenarnya itu diperuntukkan, karena kalau menurut saya ya. Dan berdasarkan hasil penglihatan secara realita, Bu ya? Iya, kalau menurut saya sebenarnya adalah kebijakan pemerintah kita itu harus berpihak pada ekonomi masyarakat. Iya kan, harus berpihak pada ekonomi masyarakat. Sementara kalau melihat kan apa dampaknya? Jalan tidak itu kan tinggal diam. Itu masih dan sebenarnya sudah kemarin kan kita sudah punya pengalaman. Mesin-mesin
mesin-mesin ATBM, mesin-mesin tenun yang ada di sana kemarin kan itu tinggal menjadi besi tua. Seharusnya kan kalau memang itu mau difungsikan pihak ketiga kan ke masyarakat. Karena jujur kita kultur yang perlu kita sebenarnya yang perlu kita teliti dulu, yang perlu kita dulu pahami kultur atau masyarakat Wajo. Tidak ada nih yang mau dirumahkan. Maksudnya tidak ada nih mereka itu yang mau pengrajin itu mau dirumahkan dalam satu gedung. Mereka tidak mau, mereka mau mandiri. Nah, seperti itu. Oh, jadi, itu karakter penenun di... Iya, untuk saat sekarang ini dulu, waktu saya masih SD, saya masih ingat saya punya mama itu punya pengrajin 10 orang, tinggal di rumah kita, dari kecamatan-kecamatan, tapi berjalan waktu ini, ya mungkin karena mereka, mereka sudah tidak mau, akhirnya peralatan tenun itu dibawakan ke mereka, ke kecamatan masing-masing, dan berubah lagi. Ini lagi ada perubahan, masyarakat sekarang sudah tidak mau dipekerjakan. Mereka mau mandiri. Nah, mereka tidak mau kayak dulu kan satu pengusaha ini punya pengrajin 10. Itu kalau sekarang mereka tidak mau, mereka mau mandiri dalam arti kata gue tenun, saya yang jual. Kamu beli. Oh, kamu beli. Ya, oh, begitu. Sekarang, iya. Jadi dia tidak digaji lagi. Nggak mau, ya. Karena kan memang kalau menurut saya bagaimana caranya membina untuk peningkatan ekonomi masyarakat, penambahan untuk penghasilan mereka memang tidak agak kalau dengan sekarang upah kerja dibanding dengan kebutuhan hidup memang kan jauh. Jadi makanya saya sangat setuju dengan keputusan para pengrajin bahwa saya sudah tidak mau lagi dipekerjakan. Saya mau buat nanti kalian pengusaha beli hasilnya. Supaya ada nilai plus. Yang tadinya mungkin mereka cuma digaji 30.000 satu lembar, tapi kalau ketika mereka sendiri yang bikin mungkin dia bisa keuntungannya bisa bertambah 20.000, jadi mereka dapat keuntungan 50.000 seperti itu. Wah, luar biasa ya, Bu. Dengar-dengar katanya kita ini pernah jadi bunga desa di kampung. Masya Allah. Tidak juga sih. Oh, tidak juga ya. Ya mungkin memang pada waktu saya masih SD sering ikut kegiatan-kegiatan organisasi, sering jadi utusan dalam kegiatan-kegiatan, baik itu mungkin seragam busana, menari. SD saja sudah dipanggil menari, pemirsa. Oke, kita lanjut, Bu. Sekarang kan kendala dari hasil survei Ibu di tetangga-tetangga Ibu yang pengrajin di sini, apakah sarungnya yang dibeli itu langsung cash dibayar, Bu, atau dipinjam lagi sama pengusaha itu, penjual? Kalau saya di sini dulu ya, mungkin dulu itu ada sistem seperti itu. Kalau sekarang karena itu tadi, karena kurangnya produksi sementara permintaan banyak, jadi akhirnya masyarakat ini nggak mau lagi, jadi cash and carry. Kalau misalkan saya bawa ke Anda, saya punya produk, berarti harus saya dibayar cash, begitu. Kecuali pengusaha ini kan sekarang gini, pelemparan atau pemasaran hasil tenun yang ada di Wajo ini kan itu ke Makassar. Ada juga sampai keluar daerah. Nah, yang saya dengar, tapi saya juga kebetulan juga saya tidak pernah, kalau kita di Kendari selama ini kan memang istilahnya kita pesan, berarti itu memang wajib untuk kita ambil. Kalau di Makassar itu kan kadang itu pengusaha-pengusaha bawa ke sana, mereka akhirnya kadang dikasih cek sampai 3 bulan. Makanya pengusaha-pengusaha yang modalnya kurang. Maksudnya pengusaha yang kita maksud ini adalah pengrajin seperti yang di bawah? Bukan, pengumpul. Oh, pengumpul. Iya. Oh, beda lagi tuh. Beda. Oh. Ini pengrajin. Ya. Nah, ini pengusaha. Ini ceritanya yang branding, ya, yang merek, toko, kasih merek. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari pengrajin ke pengusaha itu cash. Yang terkadang menjadi kendala juga yaitu tadi dari pengusahanya ke tokonya, ke galerinya, biasanya ke toko-toko itu biasa mereka kasih cek. Nah, itu yang sehingga
yang tadinya banyak pengrajin, akhirnya karena mereka membawahi, para pengusaha ini membawahi pengrajin itu karena mereka sudah tidak mampu, perputaran modalnya mereka sudah tidak normal, karena mereka hanya biasa dibayar 2 bulan, kasih masuk, bayar nota pertama, kasih masuk lagi, kayak begitu. Jadi akhirnya, nah itu yang harus sebenarnya kita carikan solusi. Pemerintah kita itu adalah salah satu pengendali. Bagaimana carikan solusi supaya masyarakat kita Wajo ini, pengusaha-pengusaha kita ini jangan mengalami seperti itu. Jadi dipermainkan begitu, Bu ya? Iya, seperti itu. Makanya banyak pengusaha-pengusaha kita yang mundur, ya berhenti, gulung tikar, seperti itu. Kasihan juga ya. Itulah salah satu kendala yang dialami oleh pengusaha-pengusaha kita yang ada di sini. Sekarang hati saya miris juga sih melihat penenun sekarang sudah kurang. Wah, sudah kurang, Bu. Iya. Dulu penuh di sini, Bu. Ramai sekali bunyinya. Ya, ramai. Tapi sekarang agak sepi ya. Iya. Dulu di sini rata-rata ibu-ibu. Nah, sekarang karena gadis-gadis juga, cewek-cewek juga sudah tidak mau. Mereka berpikir menenun itu apa sih gitu. Jadi mereka banyak yang beralih profesi. Beralih profesi untuk menjaga toko lah dan lain sebagainya. Yang penenun di sini adalah ibu-ibu. Jadi makanya mereka juga nanti setelah selesai urus rumah tangganya, baru mereka menenun. Berarti kalau ibu-ibu 20-30 tahun kemudian sudah tidak ada, berarti hilang. Makanya sekarang, itu salah satu sebenarnya yang mengganjal di. Iya, karena akan hilang. Saya jujur, motif Kendari yang kadang kita sudah tidak bisa penuhi orderan. Iya, karena ya itu tadi, karena sudah berkurangnya pengrajin. Ceritanya motif Kendari itu dibuat di kampung Tak ini. Iya, di sini karena tidak mampu memenuhi orderan tak semua permintaan. Kita kemana bikinnya, Bu? Saya bikin di Jepara. Karena di sana kan sudah, di sana banyak pengrajin. Bisa juga tenun begini? Bisa. Malah di sana lebih canggih, sudah semi mesin di sana. Karena gimana lagi? Hilang kita ya. Ya makanya itu dia saya bilang, kita ini saya nggak tahu lah program apa. Memang kita harus duduk bersama kalau kita mau. Mudah-mudahan didengar ya, atau dinonton sama yang punya wewenang di wilayah situ, Bu ya. Betul. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Bu, ke mungkin eksekutif penonton saya? Kebetulan memang, Bu, Ketua DPRD sudah subscribe saya, dan beberapa anggota Dewan sudah subscribe. Dan calon anggota Dewan juga ya. Siap ya, nanti kalau duduk ya, tolong ya diperjuangkan ya. Begini, potensi salah satu produk unggulan dan potensi Wajo itu adalah tenun. Kita tidak berbicara masalah sutra, kita berbicara masalah tenun. Kalau sutra itu banyak wacana di luar sana bahwa kita kekurangan bahan baku sutra. Tetapi saya lihat juga, saya kadang berkunjung ke toko-toko, mereka sutra-sutranya mereka masih banyak stoknya. Apanya itu kain sutranya. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa peminat dari sutra ini 50-50 lah dengan yang bahan biasa. Yang perlu sebenarnya kita pikirkan ini bagaimana penenun ini jangan hilang. Karena kapan sudah hilang? Sekarang gini, di Makassar sudah ada loh alat tenun. Makassar. Malah justru yang tenun dari Mandar masuk menjual ke kita. Sekarang, Bu? Sekarang. Tenun Mandar.
Malah mereka bikin motif Wajo bawa ke sini. Jadi itu menandakan bahwa Kita kalah ya. ya istilahnya suatu saat nanti mungkin kita yang akan membeli di luar. Kalau tidak dibenahi secepat Ya, mungkin. secepat mungkin. Bagaimana? Maksudnya butuh rangsangan masyarakat kita ini, butuh apa ya kira-kira yang Asupan gizi. iya, asupan gizi. Dalam hal ini ya gimana caranya? Iya. Kan sebenarnya sih tidak susah. Jadi ini provinsi kalau saya tangkap dari pembicaraan ya, kayaknya kurang tepat sasaran ya. Tidak Ya. tepat sasaran. Ya karena provinsi begini. Ya. Di tingkatan jenjang, kalau saya, setahu saya, karena saya 10 tahun bermitra dengan Pemda Sulawesi Tenggara, jadi saya sangat paham sekali bagaimana sebenarnya di pemerintahan itu seperti apa, karena saya dari kabupaten sampai ke provinsi, istilahnya konsumen saya, jadi bagaimana birokrasi, bagaimana proses keuangan dan lain sebagainya, pasti kan saya berinteraksi dengan mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kita berbicara bahwa tidak tepat sasaran, ya karena pemerintah yang tingkatan bawahnya itu yang istilahnya mengajukan bahwa kita butuh mesin seperti ini. Padahal sebenarnya mesin itu belum sekarang gitu. Belum waktunya. Iya, belum waktunya. Nanti mungkin ketika sudah, kan ini lagi alhamdulillah ini pemerintah kita lagi ada menggalakkan untuk bagaimana menanam murbei untuk kebutuhan budidaya ulat sutra. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur kita ketemu, mudah-mudahan program ini sukses. Ya. Dan yang di sana itu 1 tahun, karena kalau murbei berapa bulan ya bisa prosesnya, terus pelatihan untuk para petani ulat sutra ini, kemudian prosesnya. Jadi ceritanya Bu, ini petani murbei dari pengrajin jadi petani atau bagaimana? Saya bingung juga ini. Karena kan kalau pengrajin petani murbei saya tahu dari Sopeng. Ya, sama Sabampar perbatasan sana. Ya, betul. Terus dipindahkan di mana ini petani murbeinya? Ini yang saya dengar-dengar ya, saya dengar-dengar dari karena saya juga tidak masuk dalam kegiatan itu, tidak secara langsung turun dan lain sebagainya, tapi saya dengar-dengar bahwa ada beberapa kecamatan itu yang kena program ini untuk penanaman murbei, sekalian nanti di situ ada satu rumah ulat, nanti jadi disitulah masyarakat. Tapi yang masih saya pertanyakan ini, siapa nanti yang akan menjadi petani ulat sutra? Karena jujur mengelola ulat sutra itu tidak segampang yang kita pikir, karena saya pernah berkomunikasi dengan beberapa petani ulat sutra. Mereka sebenarnya sudah disuplai terus dari Unhas, program gubernur itu bagaimana memberikan gratis kepada petani untuk menghasilkan ulat sutra itu, tapi gagal, maksudnya keberhasilannya cuma sekian persen, makanya mereka berhenti karena mereka sudah butuh waktu lama 3 bulan, kemudian cuma hasilnya sekian. Menurut mereka ya sudahlah, mending saya pergi cari pekerjaan lain. Ya mudah-mudahan kita berdoa, saya berdoa sebagai pecinta, pemerhati sutra, ya pemerhati sutra, pemerhati tenun, dan memang mengabdikan dengan hidup cinta banget dengan Wajo ya, sebagai tanah kelahiran saya. Mudah-mudahan program ini bisa berhasil dan semua bisa menikmati, dan impian Pak Bupati yang saya dengar, impian daripada teman-teman yang mengelola daripada kegiatan ini, bahwa mereka mau sampai ekspor benang sutra katanya. Semoga lah ya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Wajo mau ekspor benang sutra. Ya, amin. Amin.